Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hikam, NIM 1704411000084 dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Trunojoyo Madura. Yang terhormat Bapak Wahyudi Setiawan, Eskom Mkom, selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Yang terhormat Bapak Muhammad Syarif, ST, MCS, selaku dosen pembimbing. Saya di sini akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Sistem Informasi Geografis Pemetaan Wilayah Rawan Banjir di Kabupaten Gresik dengan menggunakan metode overlay dan scoring berbasis web. Bab yang pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang dari proposal ini: banjir menjadi sebuah ancaman apabila dataran rawan banjir telah dikembangkan menjadi kawasan dengan aktivitas pemukiman, perkotaan, pertanian, dan kawasan beruntuk lainnya. Salah satu wilayah dengan dampak banjir cukup besar adalah Kabupaten Gresik yang dilewati oleh dua sungai, yaitu Sungai Bengawan Solo dan Kali Lamong. Dalam rangka membantu pemerintah dan memberikan informasi kepada masyarakat Gresik, dibutuhkan pemetaan lokasi-lokasi yang menjadi daerah rawan banjir supaya pemerintah dapat antisipasi mitigasi bencana pada lokasi tersebut dengan cepat dan tepat sasaran. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana merancang sistem informasi geografis berbasis web dengan menggunakan perangkat lunak ArcGIS. Yang kedua, bagaimana membuat digitasi peta dasar 2 dimensi pada berbagai wilayah atau daerah cakupan dengan berbagai skala dengan membangun sistem database spesial yang mudah diperbarui dan digunakan sehingga informasi yang dibentuk database dapat ditampilkan dalam bentuk peta visual. Yang ketiga, bagaimana membuat peta digital 2 dimensi dengan menggunakan sistem layering, pelapisan dengan menggabungkan beberapa unsur informasi seperti curah hujan, kemiringan lereng, ketinggian lahan atau elevasi, jenis tanah, penggunaan lahan, dan kerapatan sungai. Batasan masalah, yaitu yang pertama, peneliti ini dilakukan di daerah rawan banjir yang terjadi di Kabupaten Gresik. Yang kedua, parameter yang digunakan dalam penelitian ini adalah curah hujan, kemiringan lereng, ketinggian lahan atau elevasi, jenis tanah, penggunaan lahan, dan kerapatan sungai. Yang ketiga, hasil akhir dari penelitian ini adalah web menampilkan peta persebaran dan memberikan informasi daerah rawan banjir di Kabupaten Gresik. Tujuan dan manfaat. Tujuan dari proposal ini yaitu yang pertama, mengetahui bagaimana merancang sistem informasi geografis berbasis web dengan menggunakan perangkat lunak ArcGIS. Yang kedua, mengetahui bagaimana membuat digitasi peta dasar 2 dimensi pada berbagai wilayah daerah cakupan dengan berbagai skala dengan membangun sistem database spesial yang mudah diperbarui dan digunakan sehingga informasi yang berbentuk database dapat ditampilkan dalam bentuk peta visual. Yang ketiga, mengetahui bagaimana membuat peta digital 2 dimensi dengan menggunakan sistem layering, pelapisan dengan menggabungkan beberapa unsur informasi seperti curah hujan, kemiringan lereng, ketinggian lahan, elevasi, jenis tanah, penggunaan lahan, dan kerapatan sungai. Manfaat. Yang pertama, memberikan informasi daerah rawan banjir di Kabupaten Gresik. Yang kedua, memberikan informasi kepada pemerintah agar dapat menangani mitigasi di daerah rawan banjir di daerah Kabupaten Gresik cepat dan tepat. Selanjutnya, bab 2 yaitu kajian pustaka. Di dalam kajian pustaka menjelaskan tentang Kabupaten Gresik.
Kabupaten Gresik, yaitu lokasi Kabupaten Gresik sendiri terletak di sebelah barat laut kota Surabaya yang merupakan ibu kota provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah 1191,25 km persegi. Secara administratif, Kabupaten Gresik terbagi menjadi 18 kecamatan terdiri dari 330 desa. Sedangkan secara geografis, wilayah Kabupaten Gresik terletak antara 112 derajat sampai 113 derajat bujur timur dan 7 derajat sampai 8 derajat lintang selatan merupakan dataran rendah. Sedangkan ketinggian 2 sampai 12 meter di atas permukaan air laut kecuali Kecamatan Panceng yang mempunyai ketinggian 25 meter di atas permukaan air laut. Yang kedua yaitu banjir. Banjir merupakan genangan pada lahan yang biasanya kering seperti pada lahan pertanian, pemukiman, pusat kota. Banjir dapat juga terjadi karena debit atau volume yang mengalir pada suatu sungai atau saluran drainase melebihi atau di atas kapasitas pengalirannya. Yang ketiga, sistem informasi geografis. Sistem informasi geografis adalah sistem komputasi yang digunakan untuk mengumpulkan atau memeriksa, mengintegrasikan, dan menganalisis informasi-informasi yang berhubungan dengan permukaan bumi. Pada dasarnya, istilah sistem informasi geografis merupakan gabungan dari 3 unsur pokok, yaitu sistem, informasi, dan geografis. Selanjutnya, yang keempat, metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yaitu dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik survei primer dan sekunder. Survei primer melalui wawancara semi terstruktur kepada stakeholder terpilih yang terdiri dari kelompok pemerintahan yaitu Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Gresik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik, Badan Pusat Statistika Kabupaten Gresik, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gresik. Sedangkan survei sekunder dilakukan dengan survei internasional untuk memperoleh gambaran umum wilayah dan gambaran banjir di Kabupaten Gresik. Yang kelima, metode analisis. Untuk mengetahui faktor-faktor kerentanan yang dipengaruhi terhadap bencana banjir di Kabupaten Gresik, digunakan metode analisis scoring dan overlay. Scoring sendiri yaitu pemberian bobot pada peta digital masing-masing parameter yang berpengaruh terhadap banjir dengan didasarkan atas pertimbangan pengaruh masing-masing parameter terhadap banjir. Metode yang kedua yaitu metode overlay, yaitu kemampuan untuk menampakkan grafis suatu peta di atas grafis peta yang lain dan menampilkan hasilnya di layar komputer atau pada plot. Secara singkatnya, overlay menampakkan suatu peta digital pada peta digital yang lain beserta atribut-atributnya dan menghasilkan peta gabungan kedua yang memiliki informasi atribut dari kedua peta tersebut. Yang keenam, ArcGIS. ArcGIS adalah sebuah solusi software aplikasi sistem informasi geografis yang integral. Di dalam ArcGIS terdapat beberapa aplikasi sistem informasi geografis yang memiliki fungsi berbeda-beda. Di antaranya adalah ArcView, ArcMap, ArcCatalog, dan ArcReader. ArcGIS ini dikembangkan oleh Esri, sebuah perusahaan yang memfokuskan diri pada solusi pemetaan digital terintegrasi. ArcGIS adalah salah satu dari sekian banyak produk yang sering terkait di bidang pemetaan digital yang dikembangkan oleh Esri itu sendiri. Yang ketujuh, website. Web dapat diartikan sebagai kumpulan halaman yang menampilkan informasi data teks, gambar,
data animasi, suara, video, dan gabungan dari semua, baik yang bersifat statis maupun dinamis, yang membentuk suatu rangkaian bangunan yang saling terkait, di mana masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman. Selanjutnya bab 3, metodologi penelitian. Analisis sistem. Sebuah use case mempresentasikan sebuah interaksi antara aktor rancangan sistem. Usulan use case diagram yang dibuat telah disesuaikan dengan identifikasi kebutuhan yang diperlukan. Pada use case ini terdapat dua aktor, yaitu admin dan user. Admin mampu melakukan aktivitas melihat peta sekaligus dapat melihat informasi. Selain itu, admin dapat manajemen data, antara lain membuat data, menambahkan data, dan menghapus data. User hanya mampu melihat peta dan menampilkan informasi daerah rawan banjir. Selanjutnya, metode dan algoritma. Ada dua metode, metode scoring dan metode overlay. Metode scoring sendiri pada penelitian ini memiliki kemampuan menyajikan data secara kualitatif dan mampu untuk menyajikan informasi dalam bentuk angka, sehingga dapat lebih memudahkan untuk mengkategorikan penyebab terjadinya banjir dari parameter curah hujan, kemiringan lereng, ketinggian lahan atau elevasi, jenis tanah, penggunaan lahan, kerapatan sungai, dengan kriteria tidak rawan banjir sampai dengan hasil sangat rawan banjir. Yang kedua yaitu metode overlay, digunakan untuk menampilkan suatu peta digital pada peta digital yang lain beserta atribut-atribut dan menghasilkan peta gabungan beberapa yang memiliki informasi atribut dari beberapa peta tersebut. Berikut ini flowchart metode overlay. Yang pertama, persiapan identifikasi masalah. Dibagi menjadi dua, pengumpulan data spasial dan pengumpulan data non spasial. Pengumpulan data spasial sendiri yaitu ada data jenis tanah, data SHP penggunaan lahan, data SHP sungai, data kemiringan lereng, dan data kemiringan tanah. Setelah itu diklasifikasikan. Habis diklasifikasikan, akan muncul hasil dari klasifikasi tersebut. Pengumpulan data non spasial yaitu data curah hujan. Setelah itu kita jalankan dengan metode scoring. Habis itu kita menggunakan metode overlay. Kita kalkulasikan skor. Setelah itu reklasifikasi tingkat kerawanan banjir. Setelah itu keluar hasil reklasifikasi tingkat kerawanan, menvalidasi, kita lakukan analisis. Setelah itu keluar peta rawan banjir. Selanjutnya dataset. Dataset yang pertama yaitu curah hujan. Curah hujan yaitu jumlah air hujan yang turun pada suatu daerah dalam waktu tertentu. Bisa kita klasifikasikan curah hujan yang pertama sangat lebat, yaitu dengan rata-rata curah hujan milimeter per hari lebih dari 100 dengan skor 5. Yang kedua, kategori lebat, rata-rata curah hujan 51 sampai 100 dengan skor 4. Yang ketiga, sedang, rata-rata curah hujan 21 sampai 50 dengan skor 3. Yang keempat, ringan, 5 sampai 20 dengan skor 2. Yang kelima, sangat ringan, di bawah 5 dengan skor 1. Selanjutnya, dataset penggunaan lahan. Penggunaan lahan akan mempengaruhi kawasan kerawanan banjir suatu daerah. Penggunaan lahan akan berperan pada besar air limpahan hasil dari hujan yang telah melebihi laju infiltrasi.
kita klasifikasikan penggunaan lahan. Yang pertama, hutan dengan nilai 1, yang kedua semak belukar dengan nilai 2, yang ketiga ladang atau kebun dengan nilai 3, yang keempat sawah atau tambak dengan nilai 4, yang kelima pemukiman dengan nilai 5. Dataset selanjutnya yaitu kemiringan lereng. Kemiringan lereng atau kemiringan lahan merupakan perbandingan persentase antara jarak vertikal atau tinggi lahan dengan jarak horizontal panjang lahan datar. Semakin landai kemiringan lerengnya, semakin berpotensi terjadi banjir. Mari kita klasifikasikan. Yang pertama, deskripsi datar. Kemiringan 0 sampai 8% dengan nilai 5. Yang kedua, landai, lebih dari 8 sampai 15 dengan nilai 4. Yang ketiga, agak curam, lebih dari 15 sampai 25 dengan nilai 3. Yang keempat, curam, lebih dari 25 sampai 45 dengan nilai 2. Yang kelima, sangat curam, lebih dari 45. Selanjutnya, dataset dari ketinggian lahan. Ketinggian atau elevasi lahan adalah ukuran ketinggian lokasi di atas permukaan laut. Ketinggian mempunyai pengaruh terhadap terjadinya banjir. Semakin rendah suatu daerah, maka semakin berpotensi terjadi banjir. Begitu pula sebaliknya, semakin tinggi suatu daerah, maka semakin aman akan bencana banjir. Mari kita klasifikasikan ketinggian lahan. Yang pertama, lebih dari 10 meter dengan nilai 5. Yang kedua, 10 sampai 50 meter dengan nilai 4. Yang ketiga, 50 sampai 100 dengan nilai 3. Yang keempat, 100 sampai 200 dengan nilai 2. Yang kelima, lebih dari 200 meter dengan nilai 1. Dataset dari jenis tanah. Jenis tanah pada suatu daerah sangat berpengaruh dalam proses penyerapan air atau yang bisa kita sebut sebagai proses infiltrasi. Infiltrasi adalah proses aliran air di dalam tanah secara vertikal akibat adanya gaya gravitasi. Secara fisik terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi infiltrasi, diantaranya jenis tanah, kepadatan tanah, kelembapan tanah, dan tanaman di atasnya. Klasifikasi dari jenis tanah. Yang pertama, aluvial, planosol, hidromorf, kelabu, leteri air tanah, tidak peka dengan nilai 5. Yang kedua, latosol, agak peka dengan nilai 3. Yang ketiga, tanah hutan coklat, tanah mediteral, kepekaan sedang dengan nilai 2. Yang keempat, androsol, laterik, grumosol, potsol, potsolik, peka dengan nilai 1. Selanjutnya, dataset dari klasifikasi kerapatan sungai. Kerapatan aliran sungai adalah panjang aliran sungai per kilometer persegi luas daerah aliran sungai. Semakin besar nilai, semakin baik sistem pengairan di daerah tersebut. Klasifikasi kerapatan sungai. Yang pertama, kurang dari 0,62 km dengan nilai 5. Yang kedua, 0,62 sampai 1,44 km dengan nilai 4. Yang ketiga, 1,45 sampai 2,27 dengan nilai 3. Yang keempat, 2,28 sampai 3,10 dengan nilai 2. Yang kelima, lebih dari 3,10 dengan nilai 1. Selanjutnya, kebutuhan sistem. Kebutuhan sistem yaitu terdiri dari 2, perangkat keras yaitu hardware dan perangkat lunak software. Perangkat keras yang dibutuhkan yang pertama, laptop dengan spesifikasi minimal Intel Core i3
Yang kedua, menggunakan GPS handle. Yang ketiga, kamera. Selanjutnya perangkat lunak, yaitu software yang digunakan ArcGIS versi 10.2.1. Yang kedua, SAM 7.2.31. Yang ketiga, SQLYoK 13.1.5. Yang keempat, Sublime 3.0. Selanjutnya Microsoft Office. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga berguna bagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.